Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Nah, jadi pendekatan saintifik itu adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini memiliki karakteristik, yang mana karakteristik yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang kedua melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip, yang ketiga melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik, dan yang terakhir yaitu dapat mengembangkan karakter peserta didik. Dalam pendekatan saintifik terdapat beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, yaitu untuk mengembangkan karakter siswa. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4, proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, selama proses observasi, maka para siswa sangat diharapkan memahami apa yang diberikan oleh guru, misalnya seperti video atau film yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Tidak hanya itu saja, guru juga dapat menampilkan gambar yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu bertanya. Dalam kurikulum 2013, siswa dituntut untuk dapat memberikan pertanyaan kepada guru yang mengajar tentang materi pembelajaran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan jawaban tentang informasi yang belum dipahami atau pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Setelah siswa memiliki pertanyaan dengan melihat media yang ditampilkan oleh guru, tugas selanjutnya bagi siswa adalah mengumpulkan informasi. Nah, informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Informasi ini dapat diakses melalui berbagai sumber belajar seperti buku, perpustakaan, dan bahkan internet. Nah, disinilah para peserta didik dituntut agar secara aktif bekerja sama dengan kelompok mereka. Yang keempat yaitu mengolah informasi. Setelah menerima informasi dan data yang dianggap memadai, kemudian para siswa membagi tugas untuk menghubungkan atau memproses informasi yang diterima guna menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dan menyajikannya dalam bentuk laporan kelompok. Dan yang kelima yaitu mengkomunikasikannya. Dalam menerapkan pendekatan ilmiah, guru harus memberikan setiap siswanya kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara menulis atau menceritakan apa yang ada dalam penelitian tersebut, pemetaan, dan pemodelan informasi yang mereka lakukan. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pendekatan saintifik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.